Oh, selamat malam semua. Halo, kebetulan hari ini baru Pasem ya, yang join dalam Zoom kita. Nggak apa-apa, Pasem. Halo, selamat malam. Saya sapa dulu ya. Jadi, setiap hari Minggu ini kita akan selalu memberikan forecast dan review. Nah, karena yang ikut live-nya cuma sedikit, nggak masalah sebenarnya, nggak masalah banget. Karena kita akan selalu upload di YouTube-nya kami, terus kita akan selalu upload hasilnya di Discord-nya kami. Jadi ntar misalkan teman-teman yang mungkin nanti ngelihat di YouTube atau mungkin teman-teman yang ngelihat hasilnya di Discord, kalau teman-teman mau tahu caranya seperti apa ya coba tonton lagi kalau yang buat yang kelewat ya. Tapi buat yang live ya teman-teman ya bisa tanya, punya kesempatan lebih untuk bertanya, punya kesempatan lebih untuk request pair yang teman-teman sukain. Itu kelebihannya kalau misalkan live. Oke, mungkin saya perkenalan dulu. Saya Christian dari Simtret. Jadi kita setiap hari Minggu, teman-teman, akan selalu ada weekly forecast. Apa itu weekly forecast? Jadi kayak gini, teman-teman. Kayak contohnya, kita akan menganalisa untuk 1 minggu ke depan tuh seperti apa. Kurang lebih kita tahu nih 1 minggu ke depan tuh arahnya kemana. Ntar kita bisa cari untuk follow the trend-nya gitu. Dan teman-teman, fokus kita di Simtret untuk edukasi. Jadi gimana caranya ya kita memberikan edukasi yang baik buat teman-teman, edukasi yang benar buat teman-teman, karena dalam dunia trading ini banyak sekali yang edukasinya ya kurang kurang komplit lah. Kita ingin memberikan edukasi yang komplit, kita ingin memberitahu pada masyarakat bahwa trading itu simple. Makanya kenapa yang namanya kita simple trading. Trading itu simple, nggak harus teman-teman. Ya kalau misalkan teman-teman mempunyai ilmu yang tinggi, ya nggak masalah, itu lebih baik. Tapi di sini kita ingin memberitahukan bahwa dengan ilmu yang cukup, teman-teman bisa trading. Gitu. Oke. Mungkin kita mulai dari review ya, karena setiap minggu sih biasanya kita mulai dari review, tapi kita nggak akan review semua, teman-teman. Saya hanya akan review 2 pair. Kalau misalkan teman-teman mau tahu hasil analisa dari Simtrade di mana, ya coba cek di YouTube-nya. Nah, ini salah satu contoh review kita minggu kemarin. Saya menganalisa DXY. Ini DXY itu dia trennya masih bullish, tapi kalau misalkan di sini dia ada reversal, analisa saya, dia turun ke bawah, ada reversal, baru dia naik. Dan kalau ada reversal lagi, dia turun lagi. Karena kenapa? Karena ini dulu breakout dari trend lainnya, teman-teman. Ya, coba kita cek ya, hasilnya seperti apa. Oke, dia hasilnya di sini ada reversal. Tapi di sini dia reversalnya nggak sejauh yang saya ekspektasikan ke area sini. Tapi di sini dia udah reversal lagi dan akhirnya dia melanjutkan penurunannya. Kenapa? Karena ini ada area support yang telah menjadi resisten. Makanya dia nggak bisa tembus lagi dan malah tembus ke bawah. Makanya DXY atau USD minggu kemarin dia melemah banget, teman-teman ya. Oke, dan ini pun dia mengincar area support daily saya. Oke, selanjutnya ada CAD Jepang Yen. Ini CAD Jepang Yen saya ekspektasikan atau saya punya analisa dia akan naik, dan kita lihat dia naik walaupun nggak terlalu signifikan. Oke, teman-teman, kita akan coba analisa beberapa pair ya. Nah, buat Pak Samuel di sini kalau misalkan mau request boleh mau request. Kalau misalkan mau bertanya boleh bertanya. Manfaatkan semaksimal mungkin karena kebetulan yang mempunyai peluang sangat baik ya Pak Samuel, yang lainnya belum. Saya nggak ngerti nih, belum pada datang atau gimana nih. Biasanya lumayan ramai juga kalau kita live. Biasa kalau kita live sih rata-rata ya 10 sampai 20 orang lah kurang lebih.
Saya nggak ngerti. Mungkin lagi pada liburan kali, atau misalkan lagi pada quality time sama keluarga, saya nggak ngerti lah. Cuman kita akan selalu ada, dan ini kan di record ya. Jadi ya aman-aman aja, kita akan save di YouTube. Oke, Euro USD. Oke, boleh. Bentar ya. Sabar, sabar. Kita santai aja ya, santai tapi serius gitu. Karena kebetulan enaknya kita charting di hari Minggu itu nggak usah dikejar buru-buru, nggak usah dikejar, biar nggak ada kesubjektivitasan. Karena kalau misalkan hari Senin, hari Jumat kita lagi analisa kan kadang tiba-tiba candle-nya naik drastis, tiba-tiba candle turun drastis, itu bisa mempengaruhi subjektivitas kita. Nah, makanya enaknya kita analisa di hari Minggu ya, ini kita bisa lihat dengan jeli gitu. Dia tuh lagi ngapain, dia tuh kenapa. Halo, selamat bergabung Pak Anggoro Putranto. Boleh Pak Anggoro, kalau misalkan mau request pair ya. Kita mulai dari DXY dulu ya. Kenapa mulai dari DXY? DXY itu kita lebih efisien buat saya. Lebih efisien dan efektif. Karena saat saya menganalisa DXY, saya secara nggak langsung menganalisa seluruh pair yang ada USD. Nah, kalau DXY sih saya biasanya ngelihat candle-nya, teman-teman. Saya biasa ngelihat candle-nya. Candle-nya tuh seperti apa. Kita lihat candle 1 bulan kemarin untuk USD. 2 bulan kemarin aja. 2 bulan kemarin tuh ini rejection kuat nih. Rejection ada candle rejection yang kuat. Walaupun dia bullish, tapi di sini rejection-nya kuat atau weak-nya kencang. Dan monthly 1 minggu kemarin dia bearish ya malah. Enggak, sorry. Ini yang bulan ini ya, bulan September. Nah, ini bulan Agustus kemarin dia rejection kuat. Oke. Nggak masalah, kita coba lihat weekly. Nah, ini kita lihat weekly. Dia sedang berada di area support dan resistance. Atau bisa dikatakan dia sedang sideways. Dan kemarin dia nggak bisa breakout ini. Untuk weekly dia nggak bisa breakout. Akhirnya dia turun lagi. Berarti ini ada potensi bahwa US atau DXY akan melemah, teman-teman. Apalagi kita lihat dalam weekly-nya kemarin ini bearish banget. Berarti ada ekspektasi jadi akan turun nih malah. Nah, ini kita turun time frame lagi ke daily. Di daily kita lihat. Nah, saya masih menganggap dia bullish, teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia membreakout structure. Ini structure-nya paling bawah low ini, high di sini, higher low, higher high. Nah, di sini potensial higher low. Sini potensial higher low, makanya saya expect DXY akan kuat. Dan di sini daily-nya juga udah mulai ada rejection. Baru kita cek di time frame 4. Nah, time frame 4 berarti analisa saya dia masih akan turun dan bisa ada apa namanya tuh ranging sideways dulu di bawah baru naik ke atas. Nah, ini teman-teman yang disebut liquidity trend line. Dia udah naik ke atas kena trend line, terus breakout, terus dia turun. Nah, saya expect dia akan naik lagi. Saya expectation dia naik lagi, bahkan minimal sampai 9358. Tapi mungkin ya berarti minggu ini akan ada ketidakpastian dalam market US. Bisa turun, bisa naik, itulah. Kita nggak tahu, kita fleksibel aja terhadap market. Kalau dia masih turun ya kita ikutin turun, kalau misalkan tiba-tiba ada reversal kita ikutin naik.
Oke, itu untuk DXY untuk 1 minggu ke depan. Nah, saya mau coba analisa XAUUSD. Kita coba cek dulu mandinya. Wah, ini menarik. Karena XAUUSD ini mandinya dia rejection ke bawah. Rejection to bear. Oke, coba kita cek lagi. Weekly-nya. Ya, low, high, lower, low, lower, high, lower, low. Weekly ya. Selama dia belum membreakout area ini ya dia masih bullish untuk weekly. Untuk daily kita coba cek. Ini saya udah coding. Oh, ya udah. High, low, higher, high, high, low, lower, high, lower, lower, high, lower, low. Di sini belum jadi lower high karena dia di sini belum berhasil breakout. Untuk daily masih bear. Daily-nya. Daily-nya masih bear. Weekly-nya bull. Weekly bull, daily bear. Oke, nggak masalah. Kita coba cari hampat. Hampatnya nah ini hampatnya kan kita lihat ini masih bear. Masih bear. Ini high, ini high. Low. Nah, ini potensial lower high. Nah, ini masuk liquidity trend line juga. Ini hari Jumat saya udah ini ya, saya udah infoin untuk di live saya bahwa kita tunggu dia membreakout area ini. Setelah dia membreakout ini akan terjadi rally lagi nih. Saya sih expect dia breakout ke bawah ya teman-teman. Tapi di sini belum ada reversal juga dan dia masih akan semakin kecil di sini areanya. Makin kecil, skenario-nya masih tetap seperti ini. Kita tunggu dia breakout dulu, entah breakout atas atau entah breakout bawah. Mungkin satu lagi dari saya, Euro Jepangnya. Nah, ini juga menarik teman-teman, pair yang saya suka. Kita lihat weekly-nya dulu. Monday, sorry. Monday-nya dia rejection ke bawah, candle-nya berarti dia ada kemungkinan bullish. Coba cek di weekly. Di weekly ya, di sini dia low, high, higher low, higher high. Selama dia belum bisa membreakout area ini ya masih bullish. Untuk weekly. Untuk daily, daily dari sini mulainya. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Kalau dia breakout ini, baru dia akan reject ke bawah atau dia akan retrace dulu teman-teman. Nah, ini kita lihat dia reject breakout ya. Breakout di sini. Tapi karena di sini low kan gini teman-teman. Skenario-nya low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, karena dia baru breakout di sini berarti sebenarnya dia akan kembali ke sini dulu. Nah, cuman saya taruh di sini ada resisten ini. Dan kita lihat di sini dia mulai reject. Dan ekspektasinya dia akan turun dulu, walaupun turunnya juga nggak jauh-jauh amat.
dan juga trendline liquidity. Kita lihat dia di sini respect banget. Nah, cuman empatnya dia bearish high low, lower high, lower low. Nah, ini breakout malah. Kalau breakout berarti ini, nah ini ada beda-beda teman-teman. Yang begini bisa dibilang breakout atau false breakout. Karena breakout itu sangat banyak, tergantung ke karakteristik pairnya. Pairnya masing-masing. Untuk ini ilmu ya, ilmu banget nih. Ada yang breakout body candle teman-teman. Atau yang di sini Pak Anggoro atau Pak Samuel pakai breakout apa nih? Kan ada yang breakout body candle, ada yang weeknya itu udah disebut breakout. Nah, ada juga teori yang mengatakan bahwa kalau nggak lebih dari 4 candle, berarti dia false break. Jadi memang bermacam-macam teori tentang breakout. Balik lagi, buat teman-teman semua ya harus riset, harus backtesting ke belakang bagaimana tuh karakteristik misalkan Euro Jepang Yen, karakteristik SAU-USD baru teman-teman bisa paham, bisa spesialisasiin untuk satu pair tersebut. Nah, kalau seperti ini untuk Euro Jepang Yen, buat saya ini bukan breakout, ini false break. Dan akhirnya, seenggaknya dia akan retrace ke area sini. Nah, ini tuh udah breakout trend line-nya juga. Berarti ini saya expect dia naik lagi sedikit, mungkin di hari Senin, baru saya cari sell. Kurang lebih seperti itu untuk Euro Jepang Yen. Oke, jadi udah ada 3 pair ya yang saya analisakan, ada DXY, ada XAU-USD, sama Euro Jepang Yen. Jadi ini 3 pair dari saya. Ntar saya coba cek, ini ada yang request dari Pak Samuel untuk Euro USD, boleh. Ntar saya coba analisakan. Nah, cuman dari 3 pair ini saya ingin kasih pesan buat teman-teman semua yang nonton di YouTube, yang nonton di Zoom sekarang, bahwa trading itu simple gitu. Kita analisa tuh nggak usah yang ribet-ribet, karena banyak orang yang terlalu ribet analisa, akhirnya nggak entry-entry. Dan dengan yang saya praktekkan ini adalah basic dalam trading gitu, bukan hal yang sulit untuk belajar, enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerti basic dalam trading, pasti ngerti cara analisis saya bagaimana. Oke. Oh ya, dan satu lagi. Dalam trading, kita tuh harus mengerti dengan karakter kita, waktu kita, dan pair yang kita ambil. Kenapa? Karena saat misalkan karakter kita adalah orang yang day trade atau misalkan intraday, dan teman-teman ngambil pair-pair yang lambat, atau misalkan dalam satu harinya karakteristik pairnya hanya 30 sampai 50 pips atau 30 sampai 70 pips, itu akan membuat teman-teman jadi capek sendiri. Jadi kalau bisa teman-teman ya sesuaikan dengan karakteristik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman senang misalkan swing trade, dan teman-teman cari pair misalkan pair yang lambat juga nggak masalah, karena kalau misalkan satu minggu ya kurang lebih 200-300 pip dapat lah gitu. Dan kalau misalkan teman-teman senang yang volatility-nya tinggi, teman-teman cari karakteristik pair yang cepat gitu, kayak contohnya Nasdaq, contohnya SAU-USD, contohnya pair-pair GBP, NZD, itu pair-pair yang cepat teman-teman. Jadi ya itu balik lagi ke karakteristik teman-teman, jangan salah gitu. Karena saat teman-teman bisa mengetahui hal ini tuh nggak akan mempengaruhi psikologi, ini akan mempengaruhi psikologis teman-teman. Kenapa? Karena saat teman-teman ekspektasinya, teman-teman berharap pairnya cepat dan ternyata pairnya
memang lambat sebenarnya, itu kan mempengaruhi teman-teman, malah jadi teman-teman pengen analisa lagi. Padahal bukan teman-teman harus analisa, memang PR lambat gitu. Gitu. Oke, coba saya analisa ya untuk Euro USD. Kalau teman-teman untuk pasang sama Pak Anggoro udah pernah mengetahui hal ini atau belum gitu. Karena itu, karena pengetahuan atau pemberitahuan informasi tentang trading ini cukup minim dan cukup sulit buat saya. Saya juga dulu sangat sulit untuk mencari hal-hal seperti ini. Ada misalkan saya dapat pengetahuan, tapi ya saya harus susun sendiri. Yang ini tuh saya harus cerna di mana, ini tuh harus diterapkan di mana, itu yang repot sih. Kadang saya dapat ilmu tapi nggak komplit. Itu hal-hal yang konsen kita sih ya di sana gitu. Gimana caranya kita bisa ngasih edukasi, tapi bukan kita yang memberi, teman-teman, tapi teman-teman yang minta. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu nih teman-teman udah belajar sampai mana. Tapi ya mungkin kalau misalkan teman-teman mau ikut kelasnya Simtrade ya kita akan bimbing dari awal, dan teman-teman juga harus mau nggak mau ya ikutin aturan dari Simtrade, belajar dari awal lagi. Nah, unik ini cerita sedikit ya, cerita sedikit. Simtrade sendiri kita punya kelas yang mempelajari tentang psikologi trading, money management, baru teknikal. Jadi bukan teknikal yang nomor satu, teman-teman. Mungkin nggak tahu ya teman-teman, saya juga dulu masuk dalam trading ya mencarinya teknikal, tapi ternyata teknikal itu nomor 3, nggak nomor satu. Dan yang ngasih tahu tentang hal ini nggak banyak, teman-teman. Ya ada, tapi nggak sebanyak yang teknikal. Lebih banyak orang tuh lebih kayak ya udah gue trading teknikal seperti ini, udah gitu. Dan banyak orang gagal di sana. Oke, ini Euro USD. Kemarin ada hammer, nah ini rejection keras. Berarti USD masih bisa melemah lagi mana? Kita coba lihat weekly. Ini saya udah bikin weekly-nya. Dia masih bullish, low, high, high, high. Breakout di sini. Nah, sebelum dia membreakout area ini, dia masih bullish. Dan weekly-nya juga bagus. Wah, ini ada apa ini? Nah, kita coba lihat daily. High, low, high, low, high. Sorry. High, low, high, low. High, low. Kenapa high? High, low, lower high, lower low. Oke, di sini dia kena resisten. Saat kena resisten, dia ada rejection, untuk candle rejection. Nah, berarti ini ada ekspektasi saya ya dia akan turun, teman-teman, atau DX atau USD akan menguat. Berarti kurang lebih sama ya kalau untuk analisanya. Kita tunggu dia breakout sih sebenarnya. Ini ada trendline liquidity. Kalau kita bikin ini low, dia harus breakout ini, ya kan? Breakout ini low, high. Berarti dia akan turun lagi ke area sini, kurang lebih. Berarti analisanya begini untuk H4. Kita tunggu dia breakout dulu aja. PRS inilah. Kita tunggu dia breakout. Kalau misalkan dia breakout trendline ya. Kalau misalkan dia nggak breakout trendline, dia akan naik ke atas. Oke, untuk Euro USD seperti ini. Oke. Gimana nih? Ada pertanyaan untuk Pak Anggoro sama Pak Samuel? Mungkin sedikit cerita juga ya. Banyak yang nggak tahu kenapa Simtrade ada. Berarti Euro USD menguat akan turun lagi.
Tergantung Pak, tergantung ya. Kan ini Euro USD itu prediction-nya dia masih bullish nih hapatnya, masih bullish. Kecuali kalau misalkan dia udah breakout trend line, dia akan bearish gitu. Tapi kalau misalkan dia breakout resisten, dia akan bullish lagi. Gitu Pak Samuel. Jadi di Mau dummy tanya, Mas? ya boleh. Oke. Yang DXY tadi apa itu? DXY. XY, Apa DXY itu? itu USD Pak. Atau Ini USD. USD. Ya, jadi kenapa saya menganalisa DXY? Saya sangat senang Enggak, menganalisa. lawannya apa itu, Pak, Mas? Enggak ada, ini Lawannya USD aja. USD aja. Iya, USD aja. Jadi gini, Pak. Kemudian yang ada di broker apa? Samtrade tadi. Eh, enggak, kalau gini Pak, maksud saya menganalisa DXY itu, jadi kita bisa mengetahui nih USD itu ke depan tuh akan strength atau akan weakness. Oh gitu. Ya, bukan untuk ditradingkan. Cuman ada beberapa broker sih yang ditradingkan ya. Cuman kalau saya sih nggak mentradingkan USD. Jadi saya cuma pengen ngeliat nih, kalau misalkan pengaruh dia tuh apa. Kayak contohnya ini nih. Kayak contohnya kita lihat ya. Contohnya minggu kemarin tuh, minggu tanggal 20, 29 ya. 29, 23, 28, ya nih. Dari tanggal 30 lah. Dari tanggal 30 kita lihat ya. Bahwa di sini dia penurunan, Pak. Ini dari sini dia penurunan ya. Oke. Karena DXY-nya menurun, berarti kita tahu bahwa minggu kemarin berarti USD-nya melemah, Pak. Nah, kalau USD-nya melemah, ini menarik. Jadi ini alat buat kita menganalisa DXY sebenarnya, Pak. Berarti kalau USD-nya melemah, Bapak cek yang depannya pairnya USD terhadap XXX rata-rata, nggak semua ya, nggak semua. Mana ya? Rata-rata dia akan melemah, turun. Dan yang belakangnya USD atau XXX terhadap USD, dia akan naik chartnya gitu. Nah, kita coba lihat nih. Minggu kemarin DXY-nya melemah. Kita lihat untuk pair misalkan Australian dollar USD. Australian dollar USD kita lihat. Satu minggu kemarin dari tanggal 30. Nih, dari tanggal 30. Dia naik. Dan kita lihat yang depannya USD. Nih, yang depannya USD dari tanggal 30. Dia turun. 30. Overall dia turun, walaupun dia ada naik dulu. Karena ini kita menganalisa DXY atau USD-nya. Gitu. Oke. Tanya dulu. Yang kalau coba Mas diulangi. Tadi kalau yang Euro USD atau USD turun, mana itu yang Euro USD, Mas? Ini maksudnya Pak. Eur. Gimana? Bukan, yang eur ya. Ya, Euro USD Yang kenapa? eur ya. Kalau Euro USD turun, kemudian Aussie USD itu ikut turun berarti. Euro USD turun. Terus gimana Pak tadi? Terus Aussie USD juga ikut turun. Kurang lebih sama Pak. Karena gini, ya kurang lebih sama akan seperti ini. Nah, korelasinya ya, korelasinya. Karena kenapa? Karena kan si USD ini adalah penggerak loh buat saya, penggerak dunia gitu. Karena kan uang USD dipakai di mana-mana, benar nggak Pak? Berbeda dengan Australian dollar. Australian dollar ya hanya di Australian gitu. Makanya kenapa
si USD ini sangat berpengaruh terhadap seluruh mata uang. Malah lebih strength. Kalau misalkan dia strength banget. Kalau misalkan dia weakness banget. Dan ini kurang lebih akan terjadi seperti ini yang Bapak bilang benar. Euro USD turun, ya Australian dollar USD turun. Gitu. Ngerti Pak ya? Iya. Gitu sih sebenarnya Pak. Karena untuk sekarang ya mata uang paling kuat ya USD Pak. Jadi dia sangat berpengaruh signifikan. Berarti kalau DXY ini, kalau misalkan kita cari peluang, coba ini ya Mas ya yang DXY H1 Mas. Satu, DXY H1 ya. ya. H1 Nah, itu ada pelemahan candle ya. H1 yang penutupan hampir penutupan 3 jam pasar penutupan itu. Nah, yang hijau pertama bawah. Ya ini. Atasnya kursor itu pas. Nah, hijau pertama itu mengindikasikan kalau euro USD juga ikut naik. Itu kan DXY. Bukan euro USD Pak. Nah, ini kan DXY. DXY di sini ada rejection ya. Berarti bukan euro USD-nya, tapi USD-nya mengalami pelemahan. Oh, gitu. Ya. Berarti kalau misalkan ini kan USD, gambaran di USD ya DXY ini. Ya, Ini benar. yang merah pergantian ke hijau itu kan USD mengalami pelemahan. Artinya berarti kalau EU berarti akan naik ya berarti. Akan Benar. turun. Akan naik. Euro USD akan naik. Oh. Sama dengan pernyataan saya yang ini, Pak. Nih. Kalau USD-nya melemah, dan sekarang kan kita lihat DXY-nya sedang melemah. Iya. DXY-nya melemah berarti yang XXX terhadap USD itu akan naik. Contohnya apa? Contohnya tadi Bapak bilang Euro USD akan naik. Terus di sini Australian dollar USD akan naik gitu. Terus apalagi yang belakangnya USD, XAU USD akan naik. Akan naik. Tapi kalau USD depan akan turun ya. Ya, gitu Pak. Sebaliknya aja. Benar. Pokoknya seperti ini aja lah. Kalau misalkan USD-nya menguat, case-nya, berarti USD XXX dia akan naik. Tapi kalau XXX USD dia akan turun. Gitu. Jadi kenapa sih saya senang menganalisa DXY? Gini Pak, jadi secara nggak langsung saya bisa menganalisa seluruh pair yang ada USD. Jadi saya nggak usah harus charting Australian dollar USD, charting USD CAD. Maksudnya nggak harus charting ya. Seenggaknya saya tahu nih, kurang lebih dia akan kemana. Walaupun nggak 100% sama. Ya at least 60-70% sama, saya tahu jalurnya kemana. Tapi setidaknya itu bisa diaplikasikan ke berbagai pair ya kan? Benar. Tidak hanya lah ya itu kan gitu. Benar. Jadi seenggaknya saya udah tahu gitu 60-70% dia akan kemana. Kayak contohnya nih yang tadi saya contohkan ya, DXY minggu kemarin bearish nih, bearish banget, dan kurang lebih Australian dollar USD kita lihat ya, dia naik sama kan, walaupun nggak 100% sama, tapi jalurnya sama gitu Pak. Iya, secara keseluruhan gitu ya. Nah, kayak USD Canadian itu dollar per H1 atau ngitungnya per D Mas itu Mas. Di XI tadi pengaruhnya tuh kelihatan banget itu di H1 atau di time frame berapa yang pas itu? Kalau yang gini Pak, ini pertanyaannya subjektif. Iya. Ya, kalau pertanyaan makanya kan seperti ini, ada yang long trade atau apa itu? ada trade, ada intraday, ada scalper, ada position. Makanya yang pas itu untuk DXY ini kalau misalkan kita ambil di H1, apakah juga akan berlaku di H1 juga di EU atau USD XXX misalnya gitu maksud saya itu. Yes, kalau untuk DXY ini dia nyampe 15 menit juga
masih korelasi kok Pak, masih aman. 15 menit, 1 menit ini udah sama lah kayak charting biasa. 1 menit pun Tapi sama. Jadi kalau misalkan kita analisa di H1 aja, misalnya dari D1 sampai H1 untuk mau masuk lah, gitu. Berarti itu juga akan berlaku sama juga ya Mas, diikuti di USD atau sebaliknya, gitu. sama, benar, Ya. benar banget Pak, sama banget. Karena kenapa? Karena kan DXY ini melambang, ya kita anggapnya ini USD. Jadi kalau Iya, misalkan H4-nya sama, ya turunnya pasti sama Pak. iya. Gitu. Karena kan gitu, apa itu? Saya tuh pengen riset juga yang kaitannya dengan ini, apa itu? Gimana? Korelasi dulu Mas, mirroring kayak gitu. Kan ada beberapa pengen riset yang berkaitan sama korelasi. Jadi kalau yang sana naik, ini turun, atau ini naik, yang satunya juga ikut naik kayak gitu. Oh, gini. Di sini ada ini, kalau nggak sebentar ya, coba saya cek ya. Biasanya Pak, saya ngelihatnya di Mataf, Pak. Mataf, bentar ya. Mataf. Mataf aplikasi, apa namanya tuh? Website. Udah udah keluar belum nih? Oh iya nih, saya udah buka aja di Mataf, www.mataf.net. Jadi kalau untuk korelasi, Pak, memang tidak selalu ya, tidak selalu korelasi. Nih di sini buka aja forex korelasi. Karena untuk korelasi sendiri itu bisa berubah-ubah, Iya. nggak selalu sama. Ini ada forex korelasi. Ini bisa dicek aja misalkan daily ya, 4 hour, 1 hour. Ini kita buka daily. Nih. Di sini dia spesifik Pak. Di sini dia spesifik banget sampai ada poin-poinnya. Kayak misalkan ini nih. Kita coba ya. Australian dolar Jepang yen terhadap Australian dolar USD ini 96 poinnya dari 100 untuk daily. Jadi ini sangat korelasi. Berarti kalau misalkan Australian dolar USD-nya naik, Australian dolar Jepang-nya naik. Bapak bisa ngelihat di Mataf ini aja. Ini saya rekomendasikan banget sih karena saya juga suka lihat. Cuman nggak usah terlalu berpatok buat korelasi sih sebenarnya. Lebih ke teknikalnya aja, karena kalau misalkan teknikalnya oke gitu, biasanya harga mengikuti teknikal sih biasanya. Iya. Cuman kalau misalkan Bapak mau cari, ya ini, saya rekomendasiin mataf.net. Bapak di sini bisa lihat korelasi, Bapak bisa ngelihat currency strength. Tahu ya currency strength ya? Iya. Currency strength, ini nih, indeks mata uang. Mas, itu teknik yang kayak gini itu udah pernah dicoba di luar forex Mas, misalnya binomo atau Oxtrade kayak gitulah. Pokoknya saya nyebut binary lah gitu. Sorry Pak, Yang putus-putus. DXI, analisa DXI tadi. Kenapa Pak? Untuk analisa teknikal yang analisa dari DXI itu bisa nggak diterapkan? Bisa banget Pak. Ini tadi kan bisa. Halo? Udah pernah menerapkan cuma masa kalau misalkan dari DXY ini akurat banget di time frame 1 menit kan pengaruh besar gitu loh. Kalau di binary itu kan per menit ya, minimal minimal 1 menit ya. Iya. Kalau beda kalau dengan di broker forex kan enggak ya. Artinya misalkan sampai 1 bulan asalkan modal masih ada ketahanan kan masih aman. Tapi kalau yang di di binary kan terbatas waktu. Jadi dapat nggak dapat pokoknya waktu habis ya sudah kan gitu. Iya. Jadi kalau misalkan gini Pak, ini untuk seluruh misalkan yang ada chartingnya, untuk misalkan binary, misalkan crypto, misalkan forex, semua korelasi dengan USD ini. Kalau misalkan kita lihat USD-nya menguat, ya pasti seluruh dari mereka yang berkaitan dengan USD akan menguat. Dan sebaliknya, kalau USD melemah, seluruh yang berkaitan dengan USD pasti melemah. Karena ini tuh lebih ke chartingnya, Pak. Kita bisa ngelihat kekuatannya sekarang tuh sedang ada di mana, apakah dia lagi strength atau dia lagi weakness. Gitu. Ini bisa banget, bisa untuk acuan ya. Karena gini,
Karena kan ini kita menganalisa satu mata uang atau satu sisi ya. Jadi memang nggak selalu sama yang tadi saya bilang. Memang nggak selalu sama karena akan dipengaruhi dengan sisi yang selanjutnya. Kayak misalkan kalau yang di kripto banyak yang suka nanya karena kan ada Bitcoin USD. Bitcoin USD kalau misalkan USD-nya melemah, apakah Bitcoin selalu naik? No. Karena kan Bitcoin juga punya faktor yang lain, kayak misalkan yang tadi kita bicara Australian dollar USD. Kalau DXY-nya melemah, apakah Australian dollar USD akan selalu naik? No. Dia bisa turun kalau misalkan Australian dollar-nya lebih melemah lagi dibandingkan DXY. Itu masih ada kemungkinan-kemungkinan. Cuman gini, Pak. Ini enggak 100% jadi acuan. Kalau misalkan USD-nya melemah, euro USD-nya naik, enggak. Tapi kita bisa tahu kurang lebih karena USD-nya melemah, kalau euronya biasa aja atau euronya menguat, ya dia akan naik gitu. Akan ada potensi lebih tinggi lah untuk kita bisa tahu bahwa mereka tuh akan kemana gitu. Jelas ya Pak ya, paham ya? Iya, Pak. Gitu. Ada request pair lagi Pak? Last, terakhir sebelum kita habis waktunya. Belum ada sih. Belum ada ya. Mungkin saya gini, saya jelasin aja dikit ya. Simtrade tiap hari Minggu kita akan selalu ada forecast weekly. Dan kita akan selalu memberikan edukasi yang terbaik. Jadi kayak misalkan hari ini ya, Pak Anggoro, thank you banget udah bertanya. Saya apresiasi banget. Saya senang gitu kalau misalkan ada orang yang bertanya, saya akan jelasin sedetail mungkin. Cuman ya mungkin kita kan hanya ada 1 jam ya tiap pertemuan, kayak misalkan hari ini, hari Minggu 1 jam, hari Selasa 1 jam, hari Selasa ada jam 8 malam, hari Kamis hari Jumat ada jam 8 malam. Jadi kita 1 minggu ada 3 kali. Cuman yang membedakan kalau untuk hari Minggu kita weekly forecast. Forecast untuk 1 minggu. Kalau yang untuk hari Selasa dan hari Jumat kita live trade dan forecast, sama aja sih sebenarnya. Cuman ya kalau misalkan di Selasa dengan hari Jumat, kalau misalkan kita bisa execution, kita execution. Nah, tapi fokus kita tetap edukasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar ya boleh di sini. Tanya aja dalam 1 jam. Sedetail mungkin boleh. Yang bisa kita jelaskan, kita akan jelaskan. Tapi kalau misalkan waktunya nggak cukup, ya kita nggak akan jelasin sekarang gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau belajar, boleh ke Simtrade. Jadi kita juga membuka kelas, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita buka kelas dan ada kelasnya online atau offline. Ya, di kelas sana ya kita akan menjelaskan lebih detail. Sorry, kok ngeblank ya? Oke. Di kelas sana kita akan menjelaskan lebih detail karena kita tahu teman-teman udah ngerti sampai mana. Kalau misalkan di sini ya bukannya kita nggak mau menjelaskan, kita akan menjelaskan teman-teman. Kita akan menjelaskan semuanya. Kayak contohnya hari ini juga saya menjelaskan semuanya dengan komplit. Cuman ya karena dunia trading ini sangat luas. Banyak pengertian-pengertian harus kita jelaskan. Kita harus tahulah dari awal trading itu seperti apa. Kita juga harus tahu bahwa trading ini bukan judi. Sorry aja kalau misalkan di Indonesia tentang trading ini masih kaku atau masih banyak orang bilang ini judi gitu. Dan ini buat teman-teman yang mau belajar, Simtrade buka kelas ada online atau offline. Nah, mungkin yang belum tahu ya Simtrade kenapa sih harus berbayar? Kan tujuannya edukasi. Kan tujuannya sebenarnya nggak pengen bayar gitu teman-teman. Sebenarnya kita nggak pengen ada pembayaran ini. Cuman ini formalitas. Kenapa? Dulu kita sempat bikin kelas gratis. Saat ada kelas gratis malah teman-temannya nggak menghargai apa yang kita berikan. Akhirnya ilmunya sia-sia, malah waktu kita yang terbuang. Nah, kita nggak pengen hal itu terjadi lagi. Ada biaya ini biar teman-teman semakin serius untuk belajar. Nah, kita ada kelas yang online dan offline. Jadi nggak ada alasan lah buat teman-teman nggak mau belajar atau misalkan teman-teman
nggak bisa online, nggak bisa offline ya. Kita ada online juga. Nah, ini bisa tanya-tanya aja langsung sama adminnya Sitrat. Saya nggak mau terlalu banyak bahas tentang ini. Di sini juga kita ada sinyal, dan kalau misalkan mau berlangganan boleh. Di sini juga ada yang nggak mau berlangganan tapi pengen dapat sinyal, bisa buka aja akun di Tigerwit dengan adalah nominal-nominalnya, teman-teman bisa baca sendiri aja. Ini ada lifetime sinyal sama. Nah, ini juga ada satu lagi, ada one-on-one mentoring consultation. Ya, entah dengan saya atau entah dengan Pak Yos. Ini kita program baru dengan biaya $25 aja, teman-teman bisa mentoring tentang konsultasi strategi, tentang konsultasi psikologis, dan konsultasi money management gitu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi sebelum kita akhiri malam ini. Cukup, Mas. Besok lagi. Cukup ya. Cukup. Oke. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir. Ntar kita akan upload ke YouTube ya. Dan kalau misalkan mau cek lagi boleh ke YouTube. Oke. Satu pertanyaan, Mas. Oh boleh, Pak Anggur. Apa ada toh pair yang mirroring itu genjutan naik itu loh, Mas, naik turunnya berseberangan? Bukan mirroring dong. Ini ya, apa? Berlawanan. Ya kayak kaca itu. Kayak kaca itu Berlawanan. kalau kita lihat kaca. Ada, Pak. Ada. Ini kita coba cek ya. Kita cek di Mataf. Kita cek diri aja. Jadi cek aja di forex itu biasanya yang minus. Nih, yang kayak minus 8. Coba ya kita Euro USD dengan USD Kanadian dolar nih. Euro USD dengan USD Kanadian dolar. EU. Nih, kita lihat ya. Nih, Euro USD begini. Turun. USD Kanadian dolar. Naik. Ini kan mirroring, Pak. Seperti kaca. Jadi Ukat gini, ya. Pak. Tadi apa itu? Saya tadi udah ya kaji sendiri. Oh. Itu ada yang mirroring, ada yang nggak mirroring. Dan itu bisa membantu banget buat trading ya. Seenggaknya ya bisa kita lihat nih yang lagi mirroring apa, yang lagi korelasi apa gitu. Oke, mungkin thank you buat hari ini semua yang udah join. Pantauin terus aja Simtrade. Kita akan selalu memberikan edukasi ya, jamnya atau harinya. Ingat aja Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan itu teman-teman bisa join aja di Telegramnya, join aja bisa di Discordnya. Oke, thank you teman-teman.